Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Malam ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8 tentang iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ketahui bahwa setiap manusia pasti mengalami pencobaan dalam kehidupan mereka. Dan saya yakin pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita itu bukan hanya sekali, tetapi bahkan berkali-kali pencobaan itu sering datang dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan saudara-saudara ketika kita sedang dihadapkan oleh suatu pencobaan? Nah, yang harus kita lakukan yaitu kita harus menerima dengan penuh kebahagiaan pencobaan yang sedang kita hadapi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang lewat pencobaan yang kita alami itu adalah suatu ujian atas iman kita. Untuk apa iman kita diuji? Nah, seperti tadi yang saya katakan dalam ayat 3, bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, iman kita diuji untuk apa? Yaitu untuk menghasilkan ketekunan. Dan ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Nah, jadi ketika iman kita sudah menghasilkan suatu ketekunan, maka ketekunan itu pasti akan memperoleh buah yang matang dan iman kita akan sempurna. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengambil kisah dari Ayub, di mana dia sudah diberikan berbagai macam pencobaan. Dia sudah mengalami pencobaan di mana hartanya dirampas, dan bahkan dia mengalami suatu penyakit. Dan kita lihat apa yang dikatakan istrinya kepada Ayub. Kita lihat di Ayub 2, Ayub bab 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa
istrinya Ayub ini, bahkan dia sudah berkata kepada Ayub, kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi apa ya Ayub katakan kepada istrinya? Kamu seperti perempuan gila. Nah, artinya di sini Ayub tetap taat, tetap tekun dalam kesalehannya. Apapun pencobaan yang dia alami, dia berpikir bahwa itu semua akan ada hikmatnya. Dan dia tidak mau hanya menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi dia juga menerima yang buruknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan suatu pencobaan, jangan pernah kita tinggalkan pencobaan itu, ataupun kita mungkin lari, jangan. Karena semakin kita lari dari pencobaan itu akan semakin mengejar hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita lihat di ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat yang keenam, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, yang kita lakukan juga di sini yaitu harus berdoa. Harus berdoa kepada Tuhan supaya dalam pencobaan yang kita alami itu Tuhan membantu kita. Dan kita berdoa itu harus percaya dengan sepenuhnya. Jangan ada rasa kebimbangan. Supaya apa yang kita minta dalam doa kita, dalam pencobaan hidup kita, itu pasti Tuhan akan berikan solusinya. Dan ada suatu hikmat yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan akan berikan ketika kita berhasil melewati pencobaan ini. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kita lihat ayat ke-6 ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ke-7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, ini suatu tekanan buat kita sebenarnya. Tuhan menekankan di sini bahwa kita jangan penuh dengan rasa kebimbangan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita dipenuhi dengan rasa kebimbangan, maka apa yang kita minta dalam doa kita itu kita pasti tidak akan menerima. Tuhan pasti tidak mengabulkan doa kita. Sangat jelas dikatakan dalam firman Tuhan bahwa orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dan ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, orang yang mendua hati ini seperti apa? Orang yang mendua hati di mana dia kepercayaannya kepada Tuhan tidak 100% terbagi kepercayaannya. Orang yang mendua hati yaitu percaya kepada dukun dan percaya kepada Tuhan. 50% kepercayaannya kepada dukun, 50% kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, bagaimana mungkin Tuhan akan menjawab doa kita ketika kita hanya memberikan kepercayaan kita kepada Tuhan 50% dan kita percaya kepada hal-hal yang dapat menyembuhkan kita dari dukun? Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara-saudara pernah ke dukun, atau mungkin pernah saudara-saudara bahkan mungkin sudah meminum ya air dari dukun supaya saudara-saudara sembuh. Saudara-saudara, tinggalkanlah kepercayaan kalian kepada dukun dan berikanlah kepercayaan kalian sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak ada rasa kebimbangan, 100% kepercayaan kita kepada Tuhan, maka percaya mujizat Tuhan akan terjadi dan apa yang saudara minta dalam doa itu pasti akan dikabulkan. Doa orang yang benar akan sangat besar kuasanya dan pasti akan terkabulkan. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Amin.